Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang suatu waktu di akhirat saat pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan sudah tentu ada orang terakhir yang keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita tentang kisah orang tersebut. Dikarenakan agungnya rahmat Allah, orang ini memperoleh kemuliaan dan kenikmatan di luar perkiraannya, sampai-sampai ia sendiri sangat terkejut dengan pemberian Allah kepadanya dan menyangka bahwa Rabb-nya telah mengolok-oloknya saat dia memberikan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku tahu penduduk neraka yang terakhir keluar darinya dan masuk dalam surga. Ia adalah seorang lelaki yang akan keluar dari neraka dengan merangkak. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga.' Ia pun masuk ke dalam surga. Akan tetapi ia mengira surga telah penuh sehingga ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga.' Ia pun masuk ke dalam surga. Akan tetapi ia mengira surga telah penuh sehingga ia kembali dan berkata, 'Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Bagimu pahala seperti dunia dan 10 kali lipat yang semisal dengannya, atau engkau mendapat pahala 10 kali lipat dari dunia.' Ia berkata, 'Apakah engkau memperolok-olokku atau mentertawakanku, padahal engkau adalah yang maha menguasai?' Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Aku melihat Rasulullah tertawa tersenyum lebar sehingga gigi gerahamnya terlihat, lalu melanjutkan, itulah orang yang paling rendah statusnya di antara para penduduk surga.' Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan sabda Rasulullah, 'Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya ialah seorang laki-laki yang wajahnya dipalingkan dari neraka menghadap ke surga, dan kepadanya diperlihatkan sebuah pohon yang rindang. Lalu ia berkata, 'Wahai Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya.' Dalam hadis lain pun disebutkan, Allah pun mengingatkannya, 'Mintalah ini dan itu.' Sehingga jika ia tidak lagi menginginkan apa-apa, Allah berfirman, 'Kamu akan memperolehnya dan 10 kali lipat lebih banyak darinya.' Kemudian ia akan memasuki rumahnya di surga, lalu kedua istrinya berupa bidadari akan masuk dan berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah menciptakanmu untuk kami dan menciptakan kami untukmu.' Ia pun berkata, 'Tidak ada seorang pun yang diberi sesuatu seperti yang diberikan kepadaku ini.' Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Yang terakhir masuk surga ialah seorang laki-laki yang terkadang berjalan, terjungkal dan disentuh api neraka. Begitu ia telah melewati api neraka, ia menoleh kepadanya dan berkata, Maha suci Dia yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah telah memberiku sesuatu yang tidak Dia berikan kepada seorang pun dari orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan.' Kemudian ditumbuhkan sebuah pohon untuknya. Lalu ia berkata, 'Wahai Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon itu sehingga aku dapat berteduh di bawahnya dan meminum airnya.' Allah berfirman, 'Hai anak Adam, jika aku mengabulkan permintaanmu itu, apakah kamu akan meminta yang lain lagi kepadaku?' Orang itu menjawab, 'Tidak, wahai Rabbku.' Ia pun berjanji untuk tidak meminta selain hal itu kepada Allah. Allah pun memaafkannya, karena ia melihat sesuatu yang ia tidak mampu bersabar karenanya. Lalu Allah pun mendekatkan dirinya kepada pohon itu sehingga bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya. Kemudian ditumbuhkan sebuah pohon untuknya yang lebih bagus dari yang pertama. Orang itu berkata, 'Wahai Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya, dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu.' Allah berfirman, 'Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk tidak meminta yang lain lagi kepadaku? Barangkali jika aku mendekatkan dirimu kepada pohon itu, kamu akan meminta yang lain lagi.' Lalu ia berjanji untuk tidak meminta yang lain lagi kepada Allah. Allah pun memaafkannya. Allah pun mendekatkan dirinya kepada pohon itu sehingga ia bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya.
Kemudian ditumbuhkan untuknya sebuah pohon di pintu surga yang lebih bagus dari 2 pohon sebelumnya. Orang itu berkata, "Wahai Robku, dekatkanlah aku kepada pohon itu, supaya aku bisa berteduh di bawahnya dan meminum airnya, dan aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, bukankah kamu telah berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan meminta yang lain lagi kepadaku?" Ia berkata, "Benar wahai Rabbku, aku tidak akan meminta yang lain lagi kepadamu." Allah pun memaafkannya, lalu Allah mendekatkan dirinya kepada pohon itu. Namun, ketika ia mendekat kepada pohon itu, ia mendengar suara-suara penduduk surga. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalamnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang kamu inginkan sehingga kamu tidak meminta apa-apa lagi dariku? Apakah kamu senang jika aku berikan dunia seisinya kepadamu?" Ia menjawab, "Wahai Rabbku, apakah engkau memperolok-olokku sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam?" Ibnu Mas'ud pun tersenyum lebar dan berkata, "Mengapa kalian tidak bertanya kepadaku, mengapa aku tersenyum?" Maka mereka bertanya, "Mengapa engkau tersenyum?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Karena Rasulullah tersenyum." Ibnu Mas'ud melanjutkan bahwa kemudian mereka bertanya, "Mengapa engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena Rabb semesta alam tersenyum ketika dia ditanya, 'Apakah engkau memperolok-olokku sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berfirman, 'Aku tidak memperolok-olokmu, namun aku maha kuasa atas segala yang aku kehendaki.'" Sahabat Islam yang dimuliakan Allah, itulah kisah singkat tentang orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Coba kita bayangkan, dari hadis-hadis tadi, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi orang yang terakhir masuk surga. Ia mendapatkan apapun yang ia angankan, bahkan 10 kali lipat lebih baik daripada dunia dan seisinya ini.